Shalom saudaraku semuanya. Saudara, dalam sejarah kekristenan ada dua ekstrim setidaknya yang terjadi yang dikenal. Ekstrim pertama itu namanya legalisme. Legalis itu adalah orang-orang yang cenderung mengagungkan hukum dan merasa begini, kita harus mentaati hukum, kita harus melakukan sesuai dengan hukum Taurat, sesuai dengan perintah-perintah Tuhan supaya kita itu diperkenan Tuhan, supaya kita diberkenan Tuhan, supaya kita mendapatkan keselamatan, supaya kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan dan segala macamnya. Itu pendekatan yang legalis. Kita harus mentaati hukum, kita harus taat, kita harus berlaku baik supaya kita itu diberkenan Tuhan. Nah, pendekatan yang lain adalah pendekatan yang ekstrim satunya, yaitu antinomianisme. Antinomian itu anti itu artinya berlawanan, dan nomian itu berasal dari kata nomos yang artinya hukum, yang artinya orang-orang ini beranggapan bahwasanya bukankah kita itu orang-orang yang sudah diselamatkan dengan anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Maka ketika kita ada di dalam keselamatan Tuhan dan keselamatan itu tidak bisa hilang, keselamatan itu sekali untuk selamanya, maka kita tidak lagi terikat pada hukum, kita tidak lagi terikat kepada berbagai macam peraturan, maka kita tidak lagi harus melakukan A dan B dan C. Kita bebas sebebas-bebasnya karena kita telah mendapatkan keselamatan yang bukan karena perbuatan baik kita. Nah, pendekatan dua ini masing-masing berada di sisi ekstrim yang berbeda, tetapi dua-duanya tentu saja bukan Injil yang benar. Entah itu legalis yang menekankan hukum ataupun antinomian yang menekankan kebebasan, dua-duanya bukan Injil yang benar. Dan satu ayat yang sangat baik sekali untuk kita melihat hal ini adalah di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian demikian. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di ayat yang ke-12 Paulus memuji ketaatan orang-orang yang ada di Filipi. Dikatakan kamu senantiasa taat. Ada sebuah ketaatan yang bahkan itu ditekankan, kamu senantiasa, ada sebuah kontinuitas, ada sebuah keberlangsungan ketaatan. Dan itu ditekankan lagi dengan sebuah kalimat, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kamu senantiasa taat dan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan Paulus memakai sebuah kata perintah yang berarti sebuah tindakan yang harus dilakukan terus menerus. Saudara, ketaatan itu sebuah hal yang harusnya memiliki disertai dengan sebuah komitmen. Ketaatan itu bukan pencitraan, ketaatan itu bukan keterpaksaan, ketaatan itu ada sebuah gaya hidup di hadapan Tuhan. Ketaatan itu bukan pencitraan. Kalau pencitraan, maka kita berlaku taat di hadapan orang. Ketika nggak ada orang lain di sekitar kita, maka kita tidak melakukan hal itu, kita tidak taat. Ketaatan itu bukan keterpaksaan. Kalau keterpaksaan itu karena ada hukuman, begitu tidak ada otoritas yang menghukum kita, maka kita tidak lagi taat. Ketaatan kita itu bukan sebuah pencitraan, bukan sebuah keterpaksaan, tetapi gaya hidup di hadapan Tuhan, yang artinya ada ataupun tidak ada orang, ada ataupun tidak ada hukuman, kita tetap taat. Dan dikatakan oleh Paulus, dikatakan bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Akan sangat mudah untuk kita terjebak untuk taat ketika ada orang yang kita segani di sana, ada orang yang kita hormati di sana. Tapi sekali lagi, ketaatan Kristen itu bukan sebuah keterpaksaan ataupun sebuah penceritaan, tetapi gaya hidup di hadapan Tuhan. Ada ataupun tidak ada orang, ada ataupun tidak ada pimpinan kita, maka kita harus tetap senantiasa berhidup dengan taat. Dan dikatakan itu dalam sebuah konteks, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Ketaatan itu ada sebagai sebuah bagian atau sebuah wujud dari kita mengerjakan keselamatan kita, yang di dalam terjemahan lain dengan sangat tepat, work out your salvation, bukan work for your salvation.
Ini bukan berarti bahwasanya ketika kita taat itu untuk kita mencapai keselamatan. Bukan berarti kita taat untuk mendapatkan keselamatan. Ada banyak orang yang mungkin memahami doktrin Kristen dengan benar. Keselamatan itu anugerah, bukan hasil pekerjaan manusia. Tetapi juga sayangnya ada banyak orang yang kemudian di dalam praktek kehidupannya sangat berbeda tingkah lakunya. Ketika mereka sekali lagi seperti yang tadi legalis, ketika ada sesuatu yang terjadi, ketika selama satu hari itu nampaknya kok ada banyak problem di pekerjaan mereka menghadapi masalah dan mereka mulai berpikir, aduh kenapa ya? Wah jangan-jangan karena tadi aku nggak saat teduh, jangan-jangan karena aku nggak baca Alkitab pagi-pagi, karena aku nggak berdoa. Saudaraku, mungkin memang ada sebuah pengaruh bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera ketika kita saat itu berdoa dan segala macamnya. Tetapi tidak berarti ketika kita punya problem itu karena hukuman Tuhan ketika kita tidak menjalankan sesuatu. Ini sebuah pola pikir yang keliru namanya, dan itu banyak dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Dikatakan work out your salvation, bukan work for your salvation. Bukan ketika kita taat itu untuk kita mendapatkan berkat, untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan, untuk kita mendapatkan keselamatan apalagi. Tapi work out, apa yang sudah ada di dalam diri kita, yaitu keselamatan, itu harus kita nyatakan melalui ketaatan pekerjaan baik kita. Dan kemudian kalau kita berhenti sampai di sini dengan sebuah penekanan Paulus tentang kerjakan keselamatanmu, kamu harus bekerja, kamu harus taat. Nampaknya kita akan melihat sebuah penekanan di satu sisi tentang ketaatan manusia kita. Tetapi kemudian dengan sangat baik dan dengan sangat hati-hati Paulus melanjutkan ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ketika kita pun bisa taat, ketika kita pun bisa mengerjakan pekerjaan yang baik, dikatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi siapa nih yang bekerja? Tadi dikatakan kerjakan keselamatanmu hai manusia, sampai sekarang dikatakan Allah lah yang mengerjakannya. Siapa yang mengerjakan sekarang? Saudaraku, ini bukan suatu hal yang bertolak belakang, tetapi justru menekankan bagaimana Allah itu yang menggerakkan kita. Kata Allah yang mengerjakan keselamatanmu, di sana memakai kata yang berasal dari kata dasar energon, energi. Kita memakai biasa mengenal istilah energi, dan itu yang dipakai di sini. Yang berarti Allah lah yang memberikan kita energi, Allah yang mendorong kita, Allah yang memberikan kita kemampuan untuk kita melakukan ketaatan itu, untuk kita berbuat baik, untuk kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ketika kalaupun kita bisa taat, kalaupun kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, kalaupun kita bisa bersekutu, kita ngikutin persekutuan A, B, dan C, kita bersaat teduh dengan rutin dan segala macamnya, ingatlah satu hal ini, Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kita baik kemauan maupun kemampuan untuk hal itu. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, tidak ada alasan untuk menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain di sini. Sekali lagi, Injil Tuhan bicara tentang bagaimana ketika kita pun bisa melakukan segala sesuatu itu karena Allah yang mengerjakan di dalam diri kita baik kemampuan maupun kemauan itu menurut kerelaan kehendaknya, menurut kebaikannya bagi kita. Supaya apa sih? Supaya ayat 15, supaya kita tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Dan selanjutnya, kenapa kita harus mengerjakan keselamatan kita? Kenapa kita harus tetap taat? Kenapa kita juga harus mengingat bahwasanya ketika kita mengerjakan itu pun itu karena Allah yang mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam diri kita, karena supaya kita itu tetap bisa tidak bernoda, tidak beraib di tengah dunia yang sedang bengkok ini, di tengah segala situasi yang berusaha untuk membengkokkan hati kita ini, dan supaya kita bisa sampai di garis finish, garis akhir kehidupan kita dengan bermegah seperti Paulus juga. Surah ayat ini memberikan kepada kita sebuah gambaran keseimbangan antara ketaatan kita dengan anugerah Tuhan. Sekali lagi, biarlah ini yang kemudian membentuk hati kita, membentuk perilaku kita, supaya kita tidak kemudian berpikir
aku sudah menjadi orang Kristen, aku sudah mendapatkan keselamatan, dan kemudian kita menjadi terlena dengan hal itu. Saya mengenal ada banyak orang Kristen yang kemudian persekutuan ibadah ini kemudian dinomor sekiankan. Kemudian apalagi di masa-masa pandemi ini, yang penting kita ibadah seminggu sekali aja lah sudah. Kemudian waktu-waktu yang lainnya kita gunakan untuk bekerja, bahkan kita gunakan untuk jalan-jalan dan segala macamnya, karena tidak ada sebuah ikatan untuk datang ke gereja. Well, kenapa kita kemudian justru memandang rendah, memandang remeh sebuah ketaatan kepada Tuhan ketika kita meyakini keselamatan dan anugerah Tuhan? Bukankah ini suatu hal yang ironis sekali? Di sisi yang lain, sekali lagi seperti yang saya katakan, jangan juga kita terjebak kepada legalisme yang kita mengerjakan A, B, dan C, ketaatan ini, ketaatan itu, supaya kita merasa kita layak di hadapan Tuhan. Dan kalau kita nggak mengerjakan itu, nampaknya ada suatu hal yang kurang, dalam artian kita takut Tuhan tidak berkenan kepada kita. Sebuah pandangan yang juga tidak benar. Mari kita menempatkan diri kita di dalam sebuah Injil Kristus yang benar, sebuah pandangan Injil yang benar, dimana ketika kita taat itu bukan karena supaya kita mendapatkan sesuatu, tapi karena Kristus yang sudah memberikan kita anugerah dan mengerjakan segala yang baik itu dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, jangan biarkan hati kami kemudian jatuh kepada ekstrim-ekstrim yang di luar Injil Tuhan. Jangan biarkan kami kemudian mensyukuri anugerah, tetapi kemudian kami terlena dan justru memandang rendah anugerah. Dan kami berpikir bahwasanya kami tidak akan kehilangan keselamatan kami, maka ya kalau ada waktu saja kemudian kami beribadah, bersekutu, mengerjakan ketaatan-ketaatan di hadapan Tuhan, dan sisanya kami kemudian memuaskan hawa nafsu kami pribadi, toh keselamatan itu gak pernah hilang. Jangan biarkan kami ke arah sana. Jangan biarkan juga kemudian kami terbebani dengan sebuah hukum dan hukum yang kami merasa kami harus melakukan A, B, dan C untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena kami tahu kami mendapatkan perkenanan Tuhan bukan dengan apa yang kami lakukan, tetapi apa yang Kristus lakukan untuk kami. Kiranya Injil Kristus itu yang kemudian mengubahkan pola pikir kami, cara pandang kami, cara hidup kami, Tuhan. Untuk kami tetap mensyukuri anugerah Tuhan, dan kami justru dengan anugerah ini kami mengerjakan ketaatan kami. Kami semakin takut dan gentar akan Injil Tuhan. Kami semakin takut dan gentar karena Kristus, karena Allah yang sudah beranugerah kepada kami. Ketika kami mengerjakan ketaatan kami, itu bukan sebuah pencitraan apalagi keterpaksaan, tetapi sebuah gaya hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Tolong kami ya Bapa, di dalam masa-masa ini kami senantiasa menjaga hati kami dengan Injil Kristus yang benar. Kami mau tetap berlaku taat, hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas anugerah yang Tuhan percayakan, dan kami percaya apapun yang kami bisa kerjakan itu semua karena Allah yang beranugerah kepada kami, yang mengerjakan kemauan dan kemampuan untuk kami mengerjakan segala sesuatu yang baik. Terima kasih Bapa, tolong kami senantiasa. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Soli Deo Gloria, Tuhan menolong kita senantiasa.